Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Ariyanti dengan NIM 2200302231 dari kelas 3A2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan dan pengelola tim usaha baru. Dalam pembahasan ini, pertama kita harus mengetahui apa tugas dalam pengembangan dan mengelola tim usaha baru. Yaitu ada 6 komponen yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu what, when, who, why, where, and how. Dari what, yaitu kita harus tahu proses pembentuk dan pemimpin dalam kelompok dalam usaha baru. Dan when, bagaimana awal pengembangan bisnis baru ketika ide baru muncul. Lalu who, siapa pendiri dan pemimpin bisnis yang akan dilakukan. Lalu why, bagaimana menggabungkan suatu keterampilan dan pengetahuan untuk ide-ide baru dalam akses bisnis. Lalu where, di berbagai sektor bisnis dan juga teknologi, manufaktur, jasa, dan juga lainnya. Lalu yang terakhir yaitu how, bagaimana pembentukan tim, pengetahuan, peran, dan juga tanggung jawab dalam baik. Lanjut, yaitu kita akan melakukan pengembangan dan mengelola tim usaha baru. Di sini ada 5 komponen, yaitu yang pertama ada rencana staffing yang terdiri dari 8 komponen. Yang pertama yaitu kategori okupasi. Okupasi itu yaitu penempatan jabatan atau yang diidentifikasi dengan dibentuknya direktur, manajemen operasional, konsultan, dan juga fasilitator. Kedua ada tanggung jawab okupasi, yang dimana ini termasuk dengan tanggung jawab dari direktur, manajemen operasional, dan juga konsultan dan fasilitator. Lalu yang ketiga ada persyaratan okupasi, tentang persyaratan dari direktur dan juga manajemen operasional. Lalu juga ada kebutuhan pelatihan dan okupasi, dan juga jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja, lalu juga full time equivalent, dan juga perkiraan durasi kontrak. Dan juga di komponen yang kedua yaitu rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan juga pertahanan tim. Di sini ada rencana seleksi yang dimana dibuat sesuai kriteria bisnis dan juga syarat dari hukum. Lalu juga ada proses seleksi yang dimana dilakukan sesuai kebijakan dan prosedur bisnis dari informan diskusi nilai. Lalu juga ada internalisasi induksi anggota tim yang dimana internal atau edukasi kandidat yang berhasil lolos interview dalam kontrak kerja. Dan di dalam pengembangan dan pengelola usaha baru ada di 3 komponen ini, yaitu memenuhi kewajiban hubungan industrial yang dimana harus memiliki hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Lalu juga harus ada memiliki prinsip hubungan dari industrial. Yang kelima, komponen dalam mengelola staf. Di sini harus memiliki alasan dalam pengembangan staf, strategi apa, dan juga program pengembangan staf, dan lakukan program pelatihan, lalu juga melakukan evaluasi. Dan yang kelima, dalam komponen kelima ini harus meninjau kinerja tim, yang dimana harus ada hasil kinerja karyawan, kompetensi yang dilakukan, lalu juga ada tingkat pergantian staf, lalu yang terakhir ada kekompakan dalam tim. Ini adalah 5 komponen dalam mengelola tim usaha baru. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.